Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini, saya sebelumnya juga telah menyampaikan khutbah Id. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan khutbah yang singkat. Saya mengambil sebuah sabda Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam yang seharusnya selalu menjadi perhatian kita. Beliau bersabda, seluas apapun hubungan yang dimiliki oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunianya, hal itu harus menjadi sarana bagi tercapainya tujuan-tujuannya yang lebih luhur, karena tujuan utama seorang mukmin adalah agama. Hubungan-hubungan luas dalam kehidupan dunianya itu akan menjadi baik jika tujuan utamanya adalah agama, yakni hubungan-hubungan dalam kehidupan dunianya itu tujuannya haruslah agama. Ini adalah tanda seorang mukmin. Dunia, harta, dan kedudukannya menjadi khadim bagi agamanya. Jadi intinya adalah dunia janganlah menjadi tujuan, melainkan dalam pencapaian dunia, tujuan sebenarnya haruslah agama. Dunia juga hendaknya kalian raih, namun tujuannya haruslah agar agama kita menjadi lebih baik, dan kita harus mengkhidmati agama. Dalam pencapaian dunia, itu haruslah untuk kebaikan agama, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah sehingga merusak dunia dan akhirat kita, melainkan kita mencari penghidupan dunia untuk memperbaiki akhirat kita dan untuk memperbaiki keadaan agama kita. Beliau bersabda, dunia hendaknya diraih dengan cara sedemikian rupa sehingga ia menjadi pelayan agama, sebagaimana seseorang yang hendak bepergian dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk keperluan perjalanan ia membawa kendaraan dan bekal, maka tujuan utamanya itu adalah untuk sampai ke tempat tujuan, bukan kendaraan itu sendiri dan keperluan-keperluan perjalanannya. Semua hal ini yang kita bawa dalam perjalanan adalah untuk menciptakan kemudahan dalam perjalanan. Tujuannya adalah agar perjalanan berlalu dengan nyaman dan kita sampai ke tempat tujuan, bukan agar kita menikmati perjalanan dengan hal-hal tersebut. Beliau bersabda, dengan cara inilah manusia hendaknya meraih dunia, tetapi dengan menganggapnya sebagai pelayan agama. Allah Ta'ala telah mengajarkan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia dan juga anugerahkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah mengajarkan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dalam doa ini juga dunia disebut terlebih dahulu. Tetapi dunia yang bagaimana? Dunia disebut di awal. Mengapa? Dunia manakah yang dimaksud? Ini adalah hasanatud dunia, yaitu dunia yang menjadi sebab hasanat atau kebaikan di akhirat. Dunia yang dengan meraihnya memberi faidah untuk akhirat juga. Meraih hal-hal yang sedemikian rupa di dunia yang menjadi sarana kebaikannya di akhirat, bukan dunia yang menyebabkan kita harus menghadapi kehinaan di akhirat. Jika seseorang benar-benar tenggelam dalam dunia, maka ia akan pasti menghadapi kehinaan. Beliau bersabda, dari pengajaran doa ini dapat dipahami dengan jelas bahwa seorang mukmin dalam meraih dunia harus memperhatikan hasanatul akhirah. Dan bersamaan dengan itu, dalam lafaz hasanatud dunia tercakup semua cara-cara terbaik untuk meraih dunia yang harus ditempuh oleh seorang muslim yang beriman untuk meraih dunia. Raihlah dunia dengan setiap cara yang dalam menempuhnya hanya menghasilkan kebaikan dan kemuliaan, bukan cara yang menjadi sebab menyakiti sesama umat manusia, dan bukan yang menjadi sebab aib dan malu di antara sesama. Dunia yang seperti itu pasti akan menjadi sebab datangnya hasanatul akhirah.
raihlah dunia yang tidak hanya memberi manfaat kepada kalian, tetapi juga memberi manfaat kepada kemanusiaan. Dan janganlah ada perbuatan-perbuatan di dunia yang menjadi sebab malu bagi kalian, menjadi sebab malu bagi keluarga kalian dan kerabat-kerabat kalian, melainkan kehidupan yang bersih dan suci, kehidupan yang berjalan di atas kebaikan dan takwa. Dan ketika kehidupan seperti ini terwujud dan kalian menghabiskan kehidupan kalian untuk meraih dunia seperti ini, maka Dia akan menganugerahi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Maka saat ini, ketika dunia secara umum tenggelam dalam meraih tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingannya, kepentingan-kepentingan pribadi didahulukan. Jika kita melihat bangsa-bangsa, mereka hanya memikirkan bangsanya sendiri, bukan kemanusiaan. Dan dengan tenggelam dalam hal itu, orang-orang ini tengah menyiapkan sebab bagi kehancuran mereka sendiri. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita harus memberikan perhatian untuk memohon hasanatud dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat dari Allah Ta'ala. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita sangat perlu memberikan perhatian ke arah ini, agar kita dapat membenahi dunia dan akhirat kita, dan dapat terlindung dari segala macam bencana. Dunia tengah menuju jurang kehancuran, sebagaimana telah saya katakan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Semoga Allah menganugerahi kita taufik untuk memperbaiki amalan kita. Dan dalam hal ini juga mendapat taufik untuk berdoa. Sebagaimana telah saya katakan tadi, semoga Allah Ta'ala menganugerahi kita taufik untuk benar-benar meraih hasanat-hasanat, kebaikan-kebaikan ini, dan menganugerahi taufik untuk berdoa sebaik-baiknya, serta mengabulkannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Saat ini saya ingin sedikit mengulas apa yang menjadi poin penting dari khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis tanggal 20 Maret Jumat yang lalu. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan, kesempatan, dan berbagai sarana dunia untuk kita gunakan. Dan tentu bukan sekedar untuk hidup saja, tetapi justru untuk meraih tujuan yang lebih tinggi. Di zaman sekarang ini, kita hidup di dunia yang serba cepat. Teknologi berkembang, peluang terbuka luas, dan manusia semakin mudah mendapatkan berbagai kenikmatan dunia. Namun di tengah semua kemudahan itu, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Untuk apa sebenarnya semua yang kita miliki ini? Apakah dunia ini menjadi tujuan akhir kita, atau hanya menjadi sarana menuju tujuan yang lebih besar? Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan sebuah pedoman yang sangat mendalam. Beliau mengingatkan bahwa seluas apapun hubungan kita dengan dunia, baik itu pekerjaan, harta, kedudukan, atau relasi sosial, semuanya itu seharusnya menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luhur. Dan tujuan itu adalah agama. Artinya, seorang mukmin sejati bukanlah orang yang meninggalkan dunia sepenuhnya, bukan. Tetapi ia adalah orang yang menjadikan dunia sebagai pelayan bagi agamanya. Bayangkan seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ia membawa kendaraan, membawa bekal, membawa berbagai perlengkapan. Semua itu penting, semua itu dibutuhkan. Tetapi apakah tujuan utama dari perjalanan itu adalah kendaraannya, bekalnya, atau kenyamanan di jalan? Tidak. Tujuan utamanya adalah sampai ke tempat tujuan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Dunia ini ibarat kendaraan. Harta adalah bekal, jabatan adalah fasilitas. Semuanya penting, tetapi bukan tujuan akhir. Jika kita mulai mencintai kendaraan lebih dari tujuan, maka disitulah kita mulai tersesat. Saudara-saudaraku, Islam tidak melarang kita untuk mencari dunia. Bahkan kita dianjurkan untuk berusaha, bekerja keras, dan meraih kehidupan yang baik. Namun ada satu syarat yang sangat penting. Tujuan dari semua itu haruslah untuk memperbaiki agama kita. Kita mencari rizki agar kita bisa beribadah dengan tenang. Kita mengejar ilmu agar kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Kita membangun kehidupan agar kita bisa memberi manfaat bagi sesama. Inilah makna dari doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Perhatikan,
Dalam doa ini, dunia disebut terlebih dahulu, tetapi bukan sembarang dunia. Yang dimaksud adalah hasanah dunia, yaitu dunia yang membawa kita kepada kebaikan akhirat. Dunia yang kita raih dengan cara yang halal, dunia yang tidak menyakiti orang lain, dunia yang tidak membuat kita lalai dari Allah, dunia yang justru mendekatkan kita kepadanya. Sebaliknya, jika dunia yang kita kejar justru membuat kita sombong, menipu, menyakiti, atau melupakan Allah, maka itu bukan hasanah, itu adalah awal dari kehancuran. Dan inilah yang sedang kita saksikan hari ini. Banyak manusia, bahkan bangsa-bangsa berlomba-lomba mengejar kepentingan mereka sendiri. Kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kemanusiaan. Keuntungan lebih diutamakan daripada keadilan. Akibatnya, dunia perlahan bergerak menuju jurang kehancuran. Konflik terjadi di mana-mana, ketidakadilan merajalela, dan manusia kehilangan arah. Dalam keadaan seperti ini, sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh hanyut. Kita justru harus tampil sebagai orang yang berbeda. Kita harus menjadi orang yang tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apa yang sedang kita kejar hari ini? Apa yang menjadi prioritas kita? Apakah pekerjaan kita mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan? Apakah harta kita menjadi sarana ibadah atau justru menjadi penghalang? Hazrat Masih Maud alaihissalam mengingatkan bahwa kita harus meraih dunia dengan cara yang mulia, cara yang tidak menimbulkan rasa malu, cara yang tidak menyakiti orang lain, cara yang membawa manfaat bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi kemanusiaan. Hidup yang bersih, hidup yang suci, hidup yang dilandasi takwa. Jika kehidupan seperti ini kita jalani, maka janji Allah sangat jelas. Dia akan memberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh ujian. Dunia begitu menarik, begitu menggoda. Tetapi di saat yang sama, jalan menuju Allah tetap terbuka bagi siapa saja yang mau mencarinya. Kuncinya adalah niat. Jika niat kita benar, maka pekerjaan kita menjadi ibadah. Jika niat kita benar, maka harta kita menjadi berkah. Jika niat kita benar, maka kehidupan dunia kita akan menjadi jalan menuju surga. Namun jika niat kita salah, maka segala sesuatu yang kita miliki justru bisa menjadi sebab penyesalan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki niat kita. Mari kita luruskan tujuan kita. Mari kita jadikan dunia ini sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Dan jangan lupa, kita juga harus memperbanyak doa. Memohon kepada Allah agar diberikan hasanah dunia dan akhirat. Memohon agar dilindungi dari fitnah dunia. Memohon agar diberi taufik untuk memperbaiki amal-amal kita. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki di dunia yang akan menyelamatkan kita, tetapi seberapa jauh dunia itu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar. Semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sangat lemah, Muhammad Ali, Mubalik Jemaat Ahmadiyah Karawang.